mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Gladiswandi, mahasiswa semester 3 dari Universitas Tulungagung. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat bagaimana sih implementasi secara sederhana dari materi akuntansi dan juga pelaporan pertanggungjawaban di lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar, bukan sebuah kota megah, tetapi sebuah wilayah yang terletak di pelosok desa. Meskipun terletak di penghujung desa, tetapi tetap di dalamnya terdapat populasi yang tak lekang dari aktivitas. Contoh kecilnya adalah menjual dan membeli, suatu aktivitas untuk saling melengkapi yang mana dapat mencerminkan dari aktivitas akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban. Untuk mengetahui bagaimana sih realisasinya, langsung saja kita akan melakukan sesi wawancara dengan salah seorang pelaku UMKM di lingkungan sekitar kita. Let's go! You know me the best, you know my worst, see me hurt but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing up again, I've been hurt so I don't trust. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before but it was a lie, and you deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say that it's why is it so hard to say? If all it is to say that it's why am I in my own way? Baik, disinilah kita bersama seorang pelaku usaha UMKM, seorang wanita dan juga ibu yang hebat, inspiratif dan juga memiliki semangat juang yang tinggi dalam menjalankan usaha UMKM-nya. Baik, selamat pagi Ibu, boleh diperkenalkan dengan siapa, nama dan juga berapa usianya? Pagi juga, nama saya Bu Sutrimah. Selamat tahun. Baik, dengan Ibu Sutrimah saya berbicara hari ini di usia yang tidak lagi muda, tetapi dengan kecerdasan dan juga semangat juang dari Ibu Sutrimah ini dalam menjalankan usahanya sangat menyentuh hati saya. Sehingga saya ingin mengulik dan bertanya lebih lanjut terkait kisah inspiratif dari Ibu Sutrimah supaya dapat memotivasi saya juga dengan teman-teman semuanya. Baik, Ibu Sutrimah, sudah berapa lama Ibu Sutrimah menjalankan usaha ini dan apa tujuan dari Ibu Sutrimah menjalankan usaha ini? Udah 15 tahun usaha, kepengen apa ya? Mencukupi keluarga sama anak. Baik. Sudah 15 tahun berjalan usaha Ibu Sutrimah ini. Baik, boleh disebutkan kira-kira apa saja persediaan yang Ibu sediakan atau yang Ibu jual di toko perancang ini? Sayur-sayuran 4 sehat 5 sempurna. Ditambah kering-keringan apa itu? Mimi sedap, sabun dan lain-lain. Juga sembako juga ya Bu ya di sini. Iya. Baik, apakah ada kemungkinan untuk menambah persediaan baru atau jenis barang baru, dan kira-kira jika Ibu mau menambah persediaan baru itu alasannya apa? Alasannya peminatnya banyak. Seperti apa itu sayur-sayuran dari pasar, ya kangkung, sawi, gobis. Ya, dan jadi lain-lain, ya. ketika Ibu Sutrimah mau menambah persediaan baru itu karena banyak sekali peminatnya ya Bu di sini ya. Baik, yang Bu Sutrimah jalankan ini adalah toko perancang yang menyediakan berbagai jenis sayur, lauk setiap paginya. Nah, bagaimana Bu Sutrimah ini mengatur modal untuk belanja? Sedangkan setiap harinya kan yang dibawa panjenengan itu berbeda-beda. Bagaimana Bu? Alhamdulillah laku banyak, ada hasilnya. Berarti Seumpama modal 200 bisa jadi 250. alhamdulillah ya Bu kalau memberikan hasil seperti itu. Baik. Selanjutnya, jika yang menyiapkan dan juga
mengatur modal ini adalah Ibu Sutrimah sendiri. Lantas untuk kegiatan operasional seperti kegiatan pelayanan kepada pembeli itu apakah Bu Sutrimah memiliki karyawan atau dilakukan sendiri atau seperti apa? Dilakukan sendiri. Ya. Baik, jadi semuanya ini dilakukan sendiri oleh Ibu Sutrimah. Bu Sutrimah lah yang menjadi penanggung jawab atas semuanya. Baik, Bu Sutrimah. Selanjutnya saya akan bertanya-tanya terkait bagaimana Bu Sutrimah mengendalikan usaha toko ini. Bagaimana jika Bu Sutrimah menyiapkan modal misalnya 200.000, tetapi sampai pasar tiba-tiba harga barang itu naik. Contohnya akhir-akhir ini kan harga ayam, cabai dan juga bawang merah itu kan naik ya Bu. Lantas bagaimana nih Bu Sutrimah tetap belanja dengan 200.000 atau menambah modal lagi supaya barangnya itu banyak seperti biasanya? Ya nambah modal. Kalau 200.000 enggak cukup, tambah modal. Iya. Baik, jadi ketika ada fluktuasi atau perubahan harga barang itu Bu Sutrimah siap sedia untuk menambah modal. Iya sih. Ya. Dalam penjualan kan tentu kita akan menghadapi yang namanya penurunan dan juga kenaikan pendapatan ya Bu. Lantas bagaimana ketika Bu Sutrimah sudah belanja 200.000 tapi Bu Sutrimah mengalami penurunan penjualan sehingga hanya mendapatkan sekitar 150. Lantas untuk modal besok itu kira-kira Bu Sutrimah menyiapkan berapa? Tetap 200 atau dikurangi? Ya lebih. Ada 300. Oh, berarti Iya. ya berarti modalnya itu terus berubah ya Bu setiap harinya, tergantung bagaimana peminatnya. Jadi Bu Sutrimah di sini menyesuaikan dengan perubahan. Baik. Untuk bahan persediaan sendiri, misalkan hari ini Bu Sutrimah membawa 5 ikat sayur kangkung. Namun yang laku itu hanya 3. Lantas untuk keesokan harinya apakah Bu Sutrimah itu tetap membawa 5 ikat lagi atau menguranginya atau bahkan Bu Sutrimah menggantinya dengan jenis sayur yang lain? Bagaimana? Kangkung tetap bawa 5 ikat, seumpama sekarang nggak laku, besok kan laku. Insya Allah lancar ya. Jadi Bu Sutrimah tetap membawa 5 ikat. Jadi Bu Sutrimah tetap konsisten membawa jumlah barang-barangnya. Ini adalah pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan kepada Bu Sutrimah. Baik, dalam sebuah usaha biasanya kan terdapat sistem pelaporan untuk biasanya seperti keuangan. Untuk memutuskan kira-kira besok mau belanja apa, kulak berapa gitu kan. Nah, dalam usaha Bu Sutrimah ini apa ada sistem pencatatan pelaporan atau seperti apa? Enggak ada laporan. Oke, berarti di usaha Bu Sutrimah ini tidak menerapkan sistem pelaporan karena mengingat Bu Sutrimah sudah menjalankan usaha selama 15 tahun, jadinya segalanya sudah hafal di luar kepala sehingga Bu Sutrimah sudah mampu mengira-ngira, sudah mampu menghitung secara sedemikian rupa terkait apa saja kira-kira yang akan dibawa dan dijual besok hari. Baik, tak terasa sudah di penghujung acara. Dari sekian jawaban yang disampaikan oleh Bu Sutrimah ini mencerminkan bahwa Bu Sutrimah ini adalah sosok wanita yang hebat, mandiri, dan juga cerdas secara intelektual. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Sutrimah karena telah bersedia menerima kehadiran saya di pagi hari ini untuk melakukan sesi wawancara. Harapan saya semoga Ibu Sutrimah sehat selalu dan juga segala sesuatu yang telah Ibu sampaikan hari ini semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman semuanya, khususnya yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Bisa ucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa besok. Jadi teman-teman, dari hasil wawancara yang telah kita lakukan, maka dapat diketahui bahwasannya toko perancang yang dijalankan oleh Bu Sutrimah ini sedikit banyaknya memperhatikan bagaimana proses perencanaan, pengendalian, dan juga evaluasi kinerja yang mana dapat mencerminkan materi dari akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban secara sederhana. Sebuah toko yang menyediakan berbagai jenis sayur, lauk, dan juga sembako, di mana Bu Sutrimah lah yang menjadi pusat laba,
pusat biaya dan juga pusat biaya persediaan. Meskipun tergolong sederhana, Busu Terima tetap memperhatikan dan memikirkan terkait kelanjutan dari usahanya, yaitu dengan melakukan perencanaan terkait modal yang akan digunakan untuk belanja bahan atau bisa disebut sebagai biaya yang direncanakan, yang kemudian dibelanjakan menjadi berbagai jenis sayur, lauk, sembako, atau bisa disebut sebagai biaya aktual. Selain perencanaan, Busu Terima juga berusaha mengendalikan usahanya, yaitu dengan membandingkan antara rencana atau anggaran dengan realisasinya dan melakukan pengawasan terhadap biaya dan juga persediaan. Karena penjualan dari toko peracang milik Busu Terima ini cenderung fluktuatif, maka perlu diterapkan yang namanya anggaran fleksibel. Di mana anggaran fleksibel ini memiliki dua biaya, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Dalam implementasi sederhana ini, maka biaya tetap dapat dilihat melalui biaya gedung dan juga biaya listrik yang cenderung tetap. Karena jam operasional dari toko peracang milik Busu Terima ini masih tergolong sederhana dan terbatas. Sedangkan untuk biaya variabel dapat dilihat melalui perubahan harga bahan seperti sayur, lauk, dan juga sembako yang seringkali mengalami kenaikan dan juga penurunan. Analisis varian sederhana juga tak luput dari pandangan Busu Terima, yaitu dengan dilakukannya perbandingan antara target penjualan dengan realisasinya. Dengan dilakukannya analisis, maka dapat diketahui indikator-indikator apa aja sih yang dapat menyebabkan terjadinya selisih. Apakah karena terlalu banyak membawa suatu barang tertentu atau dikarenakan menurunnya penjualan. Sehingga hasil dari analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penjualan selanjutnya. Pada usaha peracang, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban tidaklah harus rumit, tetapi harus disiplin, konsisten, dan juga relevan. Perencanaan memberi arah, pengendalian menjaga efisiensi, dan evaluasi kinerja memastikan bahwa usaha tetap sehat dan berkembang. Jadi teman-teman, demikianlah sedikit sudut pandang pengetahuan terkait implementasi dari akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban secara sederhana pada UMKM di bidang retail milik Busu Terima. Terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu esok atus support kasih bisneng resepsimu nyekseni ijab kopul kwe rukut solu statusku dien pasar saiki tamu undangan kelangan kwe aku oleh ijo pasrah. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. The time has come that we must be apart. The memories are still in my mind, but you have gone and you leave me alone.